Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan portofolio desain saya dengan produk yang bernama No Mood Lamp. Perkenalkan, saya Eko Manchandrika Kumara dari S1 Product Design Engineering 2019. Tahapan pertama atau discover, di mana proses pengumpulan data, saya gunakan metode interview dan juga shadowing. Interview saya lakukan melalui wawancara bersama seorang filmmaker dan juga videographer yang telah memiliki pengalaman dalam pembuatan film, iklan, dan juga video klip. Sementara shadowing, saya lakukan melalui playlist di YouTube terkait kehidupan para filmmaker. Hal ini dikarenakan kita tidak dapat menjalani kehidupan secara langsung akibat periode stay at home di masa pandemi ini. Kemudian, dari data yang telah dikumpulkan, saya gunakan untuk merancang sebuah empathy map yang memuat informasi penting khususnya needs atau keperluan yang mana kita dapatkan di sini yaitu ketenangan dan situasi kerja yang kondusif serta peralatan yang praktis dan lengkap. Kemudian untuk pains, di sini kita dapatkan deadline dan juga manajemen keuangan. Sementara gains-nya, kita dapatkan di sini memproduksi film sendiri dan juga memiliki alat-alat fotografi yang lebih simpel dan juga berkualitas baik. Nah, dari empathy map ini, saya gunakan untuk merancang user journey map. User journey map sendiri, saya bagi menjadi 4 fase atau tahapan yang sesuai dengan proses produksi film, yaitu pre-production, production, post-production, dan editing, serta publishing. Di mana di sini, saya menggunakan persona dengan nama Joko Tahir. Nah, perkenalkan Joko Tahir. Joko Tahir adalah seorang pemuda yang memiliki passion untuk terus berkarya melalui visual. Dia adalah seorang freelance videographer yang berasal dari Bali. Dia adalah orang yang aktif, ambisius, perfeksionis, dan juga percaya diri. Moto hidupnya adalah jalani hobi, tapi tetap pelajari ilmu yang lain. Nah, saat bekerja, Joko Tahir sering mengalami permasalahan, di mana di pre-production, di post-production, maupun di production itu sendiri. Misalnya deadline dimajukan, perubahan jadwal yang mendadak, syuting di outdoor panas-panasan, distraksi suara atau bising saat bekerja, rasa bosan saat editing maupun kelelahan untuk editing dan juga untuk produksi. Nah, dari permasalahan tersebut, saya berinisiatif untuk mengambil 2 permasalahan utama yang berhubungan dengan psikologis dari seorang Joko Tahir, yaitu stres saat syuting dan editing, kesulitan inspirasi, dan mood saat kacau dalam mengedit. Bagaimana kita bisa meredakan stres saat mengedit video? Atau bagaimana kita bisa meningkatkan semangat dan membangun inspirasi saat editing? Nah, dari hal ini, saya pelajari di product ideation, di mana saya mengambil 3 tema. Yang pertama, lampu berwarna dapat mempengaruhi mood. Hal ini dibuktikan dengan color psikologi. Misalnya, warna ungu untuk relaksasi, warna biru untuk kreativitas, dan warna kuning untuk beristirahat. Kemudian, yang kedua, saya gunakan desain heuristik 2, yaitu eye motion, dan menambah kesan playful pada produk. Playful dimaksudkan untuk mengurangi stres, misalnya dalam yang sering kita temui yaitu fidget spinner, yang dimainkan itu bisa mengurangi stres. Kemudian, tanaman hias di meja juga dipercaya dapat meredakan stres saat bekerja. Karena Joko Tahir adalah seorang videografer dan juga editor, sebagian besar waktunya dihabiskan di atas meja. Jadi, produk yang diletakkan di atas meja seperti ini akan sangat baik bagi Joko Tahir. Nah, kemudian saya menawarkan 3 alternatif desain kepada Joko Tahir, di mana di sini saya membuat perbedaan di mekanisme switch atau on-off di lampunya. Yang pertama yaitu menggunakan pelontar, yang kedua menggunakan 4 bola, dan yang ketiga menggunakan disk. Dan Joko Tahir memilih yang nomor 2. Alasannya, karena praktis, desainnya simple, dan juga bagus apabila diletakkan di atas meja. Nah, dari pilihan Joko Tahir itu, saya membuat prototype di product development, di mana material utama yang saya gunakan adalah karton dan juga styrofoam. Jadi prototype yang dibuat ini belum dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, melainkan hanya berbentuk seperti produk yang diinginkan.
Nah, untuk final design model akan tampak seperti berikut, di mana di bagian depan terdapat pot untuk tanaman, dan juga bagian belakang terdapat switch berupa lubang, dan bagian atasnya itu lampu yang dapat ditekuk dengan fleksibel. Nah, seperti ini. Di sini saya gunakan konsep lampu dengan 5 warna yang diaplikasikan dengan memasukkan kelereng ke dalam switch. Jadi, switch yang digunakan di sini bukan switch komersial atau dengan tombol ataupun saklar. Jadi, di sini yang digunakan untuk menghidupkan lampunya adalah 5 bola ini. Dan 5 bola ini mempengaruhi warna lampu yang akan dimunculkan. Misalnya ungu untuk relaksasi, putih untuk penerangan, hijau untuk nafsu makan, kuning untuk lampu tidur, dan biru untuk produktivitas dan kreativitas. Sementara bagian depan, terdapat pot tanaman atau media tanam untuk tanaman kecil seperti sukulen dan kaktus. Yang mana tanaman ini dipilih karena sangat mudah untuk dirawat dan tidak memerlukan banyak air. Nah, untuk value proposition compass, saya gunakan sesuaikan untuk kebutuhan si Joko Tahir. Di mana di sini saya mendapatkan fit di meningkatkan kreativitas dan peningkatan inspirasi yang diinginkan oleh Joko Tahir. Kemudian, Numudlam menawarkan sumber penerangan saat bekerja yang itu fit dengan kebutuhan Joko Tahir, yaitu editing video dan juga membuat skrip. Kemudian, Numudlam juga menawarkan memperbaiki mood melalui warna-warna pada lampu, tanaman hias, dan juga sistem playful pada produk yang itu juga fit terhadap stres dan kehilangan mood yang sering dialami oleh Joko Tahir saat bekerja. Untuk perceptual mapping, saya menempatkan Numudlam pada bentuk kompleks dan juga harga tinggi. Bentuk kompleks berdasarkan fungsi Numudlam, di mana dapat berfungsi sebagai media untuk menanam tanaman hias dan juga sebagai lampu penerangan. Sementara harga tinggi ditetapkan berdasarkan sensor dan juga pengalaman yang diberikan oleh Numudlam saat digunakan. Jadi sensor yang digunakan itu membuat harga Numudlam menjadi cukup tinggi. Kemudian untuk moodboard yang saya gunakan dalam proses desain produk ini meliputi sebagai berikut. Yang dominan menggunakan warna emas dan juga warna gelap, serta menggunakan elemen marble atau tekstur marble. Hal ini saya pilih berdasarkan komponen desain interior, karena produk yang saya tawarkan juga termasuk ke dalam komponen interior. Kemudian, setelah saya membuat model desain tersebut, saya berikan kepada Joko Tahir untuk kemudian diberi feedback. Joko Tahir memberikan feedback yang sangat baik, di mana hal yang dia sukai yaitu terdapat pot untuk tanaman, lampu yang bisa berganti warna, juga switch yang kesannya playful atau dapat dimainkan. Sementara kesulitan yang dialami Joko Tahir yaitu prosedur mematikan lampu. Jadi, Joko Tahir belum mengerti mekanisme on-off secara jelas seperti itu. Kemudian untuk perawatan tanaman pada pot juga tergolong sulit karena ini merupakan produk elektronik. Kemudian untuk tambahan, Joko Tahir menyarankan adanya fitur aromaterapi. Dan kemudian juga dapat dikendalikan dengan smartphone. Karena Joko Tahir seringkali menginginkan untuk menyalakan lampu dengan cepat, sehingga jika didapatkan kendali dengan smartphone itu akan lebih mudah. Kemudian untuk peningkatan, Joko Tahir menyarankan untuk mekanisme on-off supaya lebih mudah, agar seperti tadi kebutuhannya cepat terpenuhi. Juga untuk jalur untuk bola kelereng juga, agar diperbaiki supaya bola tersebut tidak jatuh ke bawah dan menghilang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Numudlam, stay in the good mood every day. Selamat pagi.